Halo guys, ini penampakan power dari kota Bandung yang dipercayakan kepada saya untuk upgrade dan modifikasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada customer Pak Dadang di Bandung yang sudah mempercayai saya mengirimkan barangnya dan sekalian mengirimkan biaya full. Terima kasih banyak. Oke guys, ini aslinya power build up dari Amerika, keluaran lama lah, sekitar 30 tahun lalu lah. Tapi namanya produk Amerika atau Eropa itu sejak 50 tahun lalu, produk audionya itu sampai sekarang tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi, teratas ya, jauh dibandingkan produk audio Asia. Oke guys, ini aslinya 4 channel, kekuatannya kecil karena bukan untuk geber. Ini quality untuk vokal dan sekedar sound quality lah kalau di dalam kabin mobil. Saya upgrade menjadi 7 channel dengan sistem 4-way. Saya bagi independen. Kalau konvensional di pilar itu ada midrange dan tweeter yang ditransfer secara split melalui crossover pasif. Maka di sini saya membuat independen semua channel tanpa crossover pasif, langsung ke tweeter, ke midrange di pilar, kemudian mid bass di pintu, dan kemudian untuk woofer. Jadi 4-way sistemnya, stereo. Dan kemudian di sini saya diminta untuk menambahkan perangkat DSP yang saya desain untuk kabin mobil. Dan hasilnya, karena independensi yang saya lakukan itu clarity baik mid bass, mid vokal, kemudian vokal. Nah, di situ kebanyakan alat perkusi, drum, kemudian gitar, nada-nada bawah gitar, nada trompet, saksofon, semua detailnya menjadi jernih karena independensi yang saya lakukan. Independensi itu maksudnya masing-masing jalur menuju amplifier itu sudah saya tapis, sudah saya bandpas sedemikian rupa dengan frekuensi yang saya arahkan untuk quality, ya, untuk quality. Jadi karena saking jernihnya, maka front stage itu sangat mudah. Bunyi itu seakan-akan berada di depan mata saya, ya. Karena begitu
jernih karena clarity-nya bagus. Bunyi itu seperti benar-benar di depan saya. Nah, kemudian dengan adanya unit DSP yang saya rancang ambience-nya atau akustik ruangnya itu sedemikian rupa, justru bunyi yang di depan saya itu justru dihantarkan langsung semakin dekat ke telinga saya, seakan-akan saya menggunakan headphone, nah, atau headset. Nah, jadi ini fenomena yang saya dapatkan dengan modifikasi saya ini. Banyak yang saya buat. Namanya produk Amerika, ya. Tentu insinyurnya sangat jauh di atas insinyur-insinyur Asia, sehingga produknya itu sedemikian rupa, apik. Dan bagi saya tantangan besar untuk memodifikasinya. Saya harus sesuaikan skill dari kemampuan orang Amerika, tentu harus disetarakan. Dari 4 channel saya jadikan 4 channel stereo, saya jadikan 7 channel 4-way. Nah, jadi bukan pekerjaan mudah bagi saya. Kebetulan yang saya tambahkan adalah bagian-bagian detail yang menuntut detail, ya, seperti amplifier vokal, amplifier untuk tweeter, ya. Di sini ada 4 amplifier yang seragam. Ini terpisah-pisah posisinya karena memang hanya tersisa sedikit lahan untuk saya menempatkan amplifier di dalamnya. Nah, saya sebetulnya lebih ingin menggunakan transistor discrete, karena itu spesialis saya sejak tahun sebelum 90-an untuk home dan entertain di Provinsi Riau. Saya lebih suka membuat dengan diskret karena di situ saya bisa menentukan mutu secara lebih frontal, ya. Kebetulan karena basic saya adalah riset, jadi membuat skema itu bukan pekerjaan sulit bagi saya, apalagi kalau sekedar amplifier. Karena riset saya jauh di atas amplifier, maksudnya jauh di atas bidang equalizer ataupun amplifier audio. Saya membidangi yang namanya audio prosesor. Jadi yang sebelumnya daripada amplifier dan equalizer itu ada namanya blok prosesor, ya. Seperti misalnya efek gitar, ya. Kemudian preamp mic, ya. Nah, itu bidang saya yang sebetulnya. Oke, guys, di sini saya membuat ini DSP kiri dan kanan. Kemudian ini bandpass dan tone untuk untuk mid bass di pintu, ya. 2 channel untuk pintu. Kemudian ini adalah bandpass dan tone untuk 4 channel, masing-masing 2 di pilar kiri dan 2 di pilar kanan menuju ke amplifier. Semua unit terkondisi dari setelah buffer dari bawaan preamp power aslinya.
Jadi artinya setelah unit gain. Jadi di sini berbeda. Kalau amplifier power mobil buatan Asia itu biasanya dari input itu tidak didahului oleh gainnya, itu tidak didahului oleh buffer. Sementara kalau ini didahului oleh block buffer istilahnya. Itu untuk interfere impedansi. Jadi semua unit yang saya buat itu tergantung dari mengikuti gain, setelan gain. Ya. Artinya setelan gain di situ menjadi master bagi mid bass, bagi mid range, dan bagi tweeter. Apabila itu dibesarkan, semuanya serentak jadi naik. Kemudian ada dua channel asli dari power ini, yang untuk rear. Di situ saya jadikan untuk satu channel, saya kombinasi bridge. Karena di sini saya menilai kemampuan arus dari transistor finalnya memadai untuk mengangkat atau menghandle satu coil 4 ohm woofer. Jadi saya bridge. Sebelum memasuki bagian itu, saya membuat band pass dan filter bass yang merupakan andalan saya, yaitu low bass boosted. Ini perangkatnya di sini. Ini mampu memboosting 35 Hz, yang kalau di rekaman standar lagu-lagu itu semuanya levelnya itu sangat rendah dibandingkan 60 Hz yang bass dentum. Jadi 35 Hz-nya saya boosting, kemudian 60 Hz-nya saya pantau di sirkuit ini, di blok ini. Yang kemudian di limit apabila terjadi kelebihan. Jadi secara auto, walaupun nantinya level dari head unitnya diperbesar, kalau sudah mencapai batasnya dia tidak akan bertambah, sehingga kinerja dari amplifiernya tidak pernah mentok atau berlebih atau over. Yang pasti kinerjanya mulai dari 20 Hz itu sudah rata semua. Ini kelebihan filter andalan saya low bass boosted dibandingkan berbagai LPF yang terdapat di berbagai power, termasuk monoblok besar. Itu monoblok besar itu kebanyakan menghanguskan, bahkan subwoofer kompetisi sering hangus karena ada tendangannya yang mencapai 65 volt. Itu kalau subwoofer kompetisinya tanggung-tanggung, itu hangus ya, karena terjangan setinggi 65 volt. Apalagi kalau ditambah dengan mentok over, itu DC, hangus coil, banyak itu kejadian. Jadi ini keunggulan filter andalan saya. Oke guys, di sini saya mau memperagakan saya tuh perokok berat guys. Jadi rokok saya tembakau digulung sendiri, tembakau buatan Kota Payakumbuh, terkenal itu guys. Jadi di sini guys saya sudah siapkan alat peraga. Di sini ada terdengar desiran dari kipas di adaptor saya tuh di sana. Nah, itu ada bunyi dengungan kipas. Saya sudah siapkan di kiri. Jadi untuk ini baru kali ini seumur hidup saya membuat
peraga, saya mempersiapkan peraga dadakan apa adanya ya dari speaker-speaker rombeng yang saya dapat. Jadi saya memang bukan toko, yang saya nggak punya barang baru. Yang penting saya paham terhadap bahan, paham terhadap fungsi bahan. Di sini sudah saya siapkan. Ini untuk simulasi pintu kiri, mid bass pintu kiri, 6,5 inci, bekas dari speaker aktif 500-an ribu yang udah dibuang orang, saya saya kumpulin. Kemudian ini saya beli bekas di rombengan. Ini ada bekas TV. Ada sebetulnya ini woofer, bukan mid range, tapi ya nggak apa-apa ya, sejauh masih bisa ditolerir. Kemudian di sini saya gunakan dome ini yang bagus ini. Ini merek nasional, Theater Dome nasional. Jadi semuanya langsung guys. Ini sebelah kanan sama. Semuanya langsung. Kabel di sini sudah saya berikan switch kontak-kontak ya, ada kontak-kontak untuk memutuskan apanya hubungan untuk uji cobanya. Di sini ada kontrol volume untuk woofer. Sini saya minimal dulu 0. Saya tidak menggunakan HP stereo karena saya nggak punya kamera yang profesional yang bagus seperti Panasonic MDH2 yang itu stereo. Saya belum punya. Tapi barangkali bisa kita. Saya tidak gunakan ini HP Oppo saya karena kualitas rekam audionya masih di bawah dari Nokia jadul yang saya miliki, yang seri E72. Oke guys, udah saya siapkan lagu-lagu di laptop. Ini volume saya gunakan laptop Lenovo, bukan Toshiba yang super stereo ya, Lenovo lokal. Saya langsung gunakan ambil dari, sebetulnya ini aliran headset, jadi bukan untuk RCA ya. Jadi karena keterbatasan perangkat saya, jadi ini saya pakai langsung. Jadi noise-nya cukup besar. Kalau di mobil mungkin bukan mungkin ya, sudah pasti langsung dari head unit itu akan lebih baik lagi. Apalagi jika head unitnya itu kaliber harga 6 juta ke atas ya. Terutama yang udah 12 juta ke atas, itu sangat bagus ya. Saya gunakan player GOM yang tidak saya aktifkan equalizernya, jadi keluarannya itu flat, tanpa ada efek-efek dan lain sebagainya, tidak ada apa-apa, tidak ada perangkat lain, langsung ke input power. Saya sudah siapkan, kita coba di sini. Ada audio dari kontes EASKA untuk pengecekan sinyal kiri dan kanan. Kita coba dulu guys. Ini volumenya pelan. Di sini DSP sudah menyala. Semua loudspeaker tersambung, tapi subwoofer tidak saya beri volume. Volume dari GOM saya itu sedang, kurang dari sedang. Oke guys, kita dengarkan.
left channel, right channel, left channel, right channel, left channel, right channel. Oke guys, itu sekarang kita coba tapi nanti aja sambil dengar lagu sebaiknya bisa ini, karena DSP-nya sebetulnya tipis saja, namun di sini bukan di dalam ruangan, justru untuk kabin mobil justru DSP-nya itu terkesan menjauhnya itu justru makin mendekat gitu, jadi seakan-akan terpasang di telinga saya. Nah, itu akibat DSP-nya. Sekarang kita coba ini satu dari Aska juga, No Sanctuary ya guys. Kita coba tanpa bass ya, volume sedang. Seas call for senses. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road. With Mary nigh on 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk. Oke guys, itu tanpa woofer. Sekarang saya beri woofernya separuh ya, saya beri separuh. Kita ulangi lagi. Seas call for senses. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road. With Mary nigh on 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk. And they had no place to stay. They tried the inns and the hotels. The message was plain as day. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge. Oke guys, itu volume di GOM saya 40, level woofer separuh. Sekarang langsung saya jadikan berapa itu? 70 atau 80. Saya jadikan 80. Kita ulangi. Level bass masih tetap separuh. Kita coba dari awal guys. Seas call for senses. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road. With Mary nigh on 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk. And they had no place to stay. They tried the inns and the hotels. The message was plain as day. You get no refuge, no respite. Oke guys, itu volume 80. Dari GOM saya. Level bass sekarang saya habiskan maksimal. Kita ulangi lagi dengan posisi level di GOM-nya 80 guys. Lagu yang sama, No Sanctuary dari Aska.
off those senses. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road, with Mary nigh on 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk, and they had no place to stay. They tried the inns and the hotels. The message was plain as day. You get no refuge, no respite. Oke guys, hari sudah mau maghrib. Masjid mungkin sudah mau pengajian. Kita buru-buru aja, kita coba satu lagu dari mana dia? Ini lagu Audiopil perangkat peraga Macintosh. Lagunya apa? Jauh tuh judulnya, nggak nampak. Maklum sudah tua, matanya nggak kuat guys. Kita coba di volume tadi, mungkin volume 80, bassnya maksimal ini di woofer. Nanti buru-buru kita play, kemudian kita kecilkan volume sebelum lagunya mulai. Oke guys, kita coba. Kita kembalikan 60, 50. Kita naikkan 60. I am feeling mighty lonesome, haven't slept a week. I walk the floor from 9 to 4, and in between I drink black coffee. Saya pause guys, saya hilangkan subwoofer ini. Nah, kita play kembali posisi 60. Love's a hand-me-down. I'll never know a Sunday in this weekday room. Sekarang kita matikan ini mid bass kiri kanan. Mana yang kiri? Ini yang kiri ini. Oh ini, ini Twitter. Nah ini. Jadi tinggal sekarang mid range kiri dan Twitternya. Yang kanan juga begitu. Volume sama guys. Kita play lagi lagu yang sama. To the shadow, 1 o'clock till 4, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Sekarang saya matikan Twitter langsung guys. Yang kiri, yang kanan. Tinggal mid range kiri dan kanan. Kita coba volume sampai 80, 90 guys. Kita nyalakan kembali guys Twitter kanan.
Twitter kiri. Ini kita nyalakan mid bass pintu kanan. And not much hard to find black coffee. Pintu kiri. Feeling low as the ground. It's driving me crazy. Nah guys, cukup sekian. Nanti kita lanjutkan ke part 2, part 3 dan part seterusnya. Berbagai lagu, genre musik kita demonstrasikan. Terima kasih. Oke guys.